Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi hari ini kita akan baca dari Efesus 2 ayat 8, 9, dan 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, keselamatan itu adalah anugerah. Yang dimaksud dengan anugerah di sini adalah pemberian secara cuma-cuma. Ya, anugerah keselamatan diberikan secara cuma-cuma bagi orang yang percaya. Ada ayat-ayat firman Tuhan yang mengatakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Demikian kata Roma 3 ayat 24. Tetapi 2 Timotius 9 ayat 1, 2 Timotius 1 ayat 9 mengatakan, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Saudara, ada satu pertanyaan yang mengatakan demikian, kalau keselamatan itu anugerah dan diberikan secara cuma-cuma, mengapa harus dikerjakan? Tetapi Rasul Paulus menasihatkan kepada kita, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Saudara, walaupun keselamatan itu merupakan satu anugerah, tetapi Rasul Paulus sekali lagi menasihatkan kepada kita supaya kita tetaplah mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Orang-orang duniawi mengerjakan berbagai amal demi untuk memperoleh keselamatan, saudara. Tetapi bagi orang yang percaya, melakukan perbuatan baik adalah sebagai bentuk syukur, wujud syukur atas keselamatan yang telah dianugerahkan kepada kita melalui Kristus di kayu salib, melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Dia dari tempat yang maha tinggi, dia turun ke tempat yang paling bawah untuk mengorbankan dirinya di atas kayu salib, supaya kita orang yang berdosa menjadi tidak berdosa. Tetapi Yesus Kristus yang tidak berdosa menjadi berdosa, sebab upah dosa adalah maut. Dia sudah menerima maut itu. Oleh karena itu, saudara, sekali lagi ingin saya katakan bahwa keselamatan itu adalah anugerah. Namun kita perlu meresponsnya dengan tindakan iman. Alkitab menyatakan bahwa kita diselamatkan karena kasih karunia dan bukan hasil usaha kita sendiri. Maka sudah sepatutnya anugerah keselamatan itu ditanggapi dengan tindakan iman. Keselamatan itu memang anugerah, saudara, tetapi untuk memperoleh mahkota perlu kerja keras dan perjuangan yang tidak gampang. Seperti ini katakan di dalam 1 Korintus 9 ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Saudara, kita yang sudah diselamatkan tetap perlu berjuang seumur hidup kita untuk memperoleh mahkota. Dan karena kita diselamatkan, maka kita juga harus terus mengerjakan keselamatan itu sampai tujuan kita tercapai, yaitu semakin diubahkan menjadi serupa seperti Kristus. Seperti dikatakan di dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-18, dan kita mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh,
maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudara, mengerjakan keselamatan berarti kita sungguh-sungguh berjuang supaya tiada beraib dan tiada bercela ketika Tuhan datang menjemput kita. Selamat pagi, selamat berkarya, dan Tuhan berkati.